Bab 3. Grover kehilangan celana secara tak terduga. Aku mau mengaku dosa. Grover kutinggalkan begitu kami sampai di terminal bus. Iya, aku tahu. Itu keterlaluan. Tapi Grover membuatku senewan sih. Menatapku seolah-olah aku ini sudah mati, sambil menggumam. Kenapa ini selalu terjadi? Dan kenapa harus selalu di kelas 6? Setiap kali dia gundah, kandung kemihnya kumat. Jadi aku tak heran bahwa begitu kami turun dari bus, dia memintaku berjanji menunggunya, lalu langsung ke kamar kecil. Alih-alih menunggu, aku mengambil koper, menyelinap keluar, dan naik taksi pertama ke dalam kota. Persimpangan East, 104th, dan First, kataku kepada supir. Aku mau bercerita sedikit tentang ibuku, sebelum kau bertemu dengannya. Namanya Sally Jackson, dan dia orang paling baik sedunia. Ini membuktikan teoriku, bahwa orang yang paling baik biasanya bernasib paling jelek. Orang tuanya mati karena kecelakaan pesawat terbang, sewaktu dia berumur 5 tahun. Dia dibesarkan oleh seorang paman yang tidak terlalu peduli kepadanya. Dia bercita-cita menjadi novelis. Jadi semasa SMA, dia bekerja dan menabung gajinya, supaya bisa kuliah di tempat yang menawarkan jurusan penulisan kreatif yang bagus. Lalu, pamannya terkena kanker. Jadi dia harus berhenti bersekolah pada kelas 3 SMA untuk merawat pamannya itu. Setelah pamannya meninggal, dia tak punya uang, keluarga, ataupun ijazah. Satu-satunya nasib baik yang pernah dialaminya adalah bertemu dengan ayahku. Aku tak punya kenangan apa-apa soal ayahku, kecuali semacam penerangan, dan mungkin kenangan samar tentang senyumnya. Ibuku tak suka membicarakan ayahku, karena itu membuatnya sedih. Dia tak punya foto ayahku. Ayah dan ibuku tak pernah menikah. Menurut cerita ibuku, ayahku kaya dan orang penting, dan hubungan mereka dirahasiakan. Lalu suatu hari, ayahku berlayar melintasi Samudra Atlantik untuk perjalanan penting, dan tak pernah pulang. Hilang di laut, kata ibuku. Bukan mati, hilang di laut. Ibuku bekerja serabutan. Kuliah malam untuk memperoleh ijazah SMA, dan membesarkan aku sendirian. Dan tak pernah mengeluh atau marah. Sekalipun tak pernah. Tapi, aku tahu aku bukan anak yang mudah ditangani. Akhirnya, dia menikah dengan Gabe Agliano. Lelaki itu bersikap baik selama 30 detik pertama kami mengenalnya. Lalu menunjukkan belangnya sebagai orang brengsek tingkat dunia. Sewaktu aku masih kecil, kujuluki dia Gabe si bau. Sorry, tapi itu benar loh. Bau badannya seperti pizza bawang putih berjamur yang dibungkus celana olahraga. Kami berdua membuat hidup ibuku cukup sulit. Kelakuan Gabe si bau padanya, hubungan antara kami berdua. Contohnya, lihat apa yang terjadi sewaktu aku pulang. Aku masuk ke apartemen kecil kami, berharap ibuku sudah pulang bekerja. Ternyata, Gabe si bau sedang di ruang tamu, bermain poker bersama sobat-sobatnya. Televisi riuh, menayangkan saluran olahraga ESPN. Keripik dan kaleng bir berserakan di karpet. Hampir tanpa mengangkat kepala, dia berkata di sela-sela cerutunya, "Kau pulang ya?" "Mana ibuku?" "Kerja," katanya. "Punya uang nggak?" Hanya itu. Tanpa selamat datang, senang ketemu lagi, bagaimana hidupmu selama 6 bulan terakhir. Gabe tambah gembrot. Dia mirip beruang laut tanpa gading memakai baju loak. Di kepalanya cuma ada 3 helai rambut. Disisir menutupi kepalanya yang botak. Seolah-olah itu bikin dia ganteng atau apa. Dia mengelola toko besar elektronik di Queens. Tetapi dia di rumah bersepanjang waktu. Aku tak tahu kenapa dia belum dipecat sejak dulu. Dia terus saja diberi gaji.
menghabiskan uang itu untuk membeli cerutu yang bikin aku mual. Dan tentu saja untuk membeli bir. Selalu bir. Setiap kali aku di rumah, dia mengharapkan aku menyediakan uang taruhannya. Dia menyebutnya sebagai rahasia cowok di antara kami. Maksudnya, kalau aku berani mengadu pada ibuku, aku akan diajar. Aku gak punya uang, kataku padanya. Dia mengangkat sebelah alisnya yang berminyak. Dia bisa mengendus uang seperti anjing pelacak. Kemampuan yang mengherankan, karena bau badannya sendiri mestinya menutupi bau hal lainnya. Kau naik taksi dari stasiun bus, katanya. Bayarnya mungkin pakai $20. Pasti ada kembalian $6 atau $7. Kalau mau tinggal di bawah atap ini, kau harus ikut menanggung biaya hidup. Benar nggak, Edi? Edi, pengawas gedung apartemen ini, memandangku dengan sedikit simpati. Sudahlah, Gabe, katanya. Anak ini baru sampai. Benar nggak? Ulang Gabe. Edi merenggut kepada mangkuk berisi pretzel. Kedua lelaki lainnya kentut serentak. Iya deh, kataku. Aku merogoh segumpal dolar dari kantongku dan melemparkan uang itu ke atas meja. Mudah-mudahan kau kalah. Rapormu sudah sampai, sok pintar. Serunya mengikutiku. Gak usah sombong begitu. Aku membanting pintu kamarku, yang sebenarnya bukan kamarku. Pada bulan-bulan sekolah, kamar itu menjadi ruang kerja Gabe. Dia tidak mengerjakan apa-apa di sini, selain membaca majalah mobil tua. Tetapi dia senang menjejalkan barang-barangku ke dalam lemari, meninggalkan sepatu bot berlumpur di ambang jendela, dan berupaya keras menjadikan tempat itu berbau seperti cerutu dan bir basi, dan koloninya yang busuk. Kujatuhkan koper di atas tempat tidur. Rumahku istanaku. Bau Gabe hampir lebih buruk daripada mimpi buruk tentang Budots, atau bunyi gunting si nenek buah yang memutus benang. Tapi, begitu aku teringat hal itu, kakiku terasa lemas. Aku ingat tampang panik Grover, bagaimana dia memaksaku berjanji bahwa aku tak akan pulang tanpa dia. Rasa dingin tiba-tiba melanda tubuhku. Aku merasa seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mencariku saat ini. Mungkin tergopoh-gopoh menaiki tangga. Sementara cakarnya yang panjang dan mengerikan itu tumbuh. Lalu, terdengar suara ibuku. Persi? Dia membuka pintu kamar, dan rasa takutku meleleh. Ibuku bisa membuatku merasa lebih baik, hanya dengan memasuki ruangan. Matanya berbinar, dan berubah-ubah warna dalam cahaya. Senyumnya sangat selimut. Ada beberapa helai uban di antara rambutnya yang coklat panjang. Tetapi aku tak pernah menganggapnya tua. Saat dia memandangku, rasanya seperti dia melihat semua hal baik pada diriku, dan tak melihat satupun yang buruk. Aku tak pernah mendengarnya membentak atau mengucapkan hal jahat kepada siapapun. Bahkan tidak padaku atau Gabe sekalipun. Oh, Persi. Dia memelukku erat-erat. Ibu hampir tak percaya. Kau sudah bertambah besar sejak Natal. Seragam sweat-on Amerikanya yang berwarna merah putih biru mengeluarkan bau-bau hal terbaik di dunia. Coklat, permen hitam likoris akar manis, dan semua hal lain yang dijual di toko permen di Grand Central. Dia membawakanku sekantong besar sampel gratis, seperti yang sering dilakukannya saat aku di rumah. Kami duduk berdua di pinggir tempat tidur, sementara aku mengunyah permen masam rasa blueberry. Dia membelai rambutku dan ingin tahu segala hal yang tidak kuceritakan dalam surat-suratku. Dia tidak menyinggung-nyinggung soal aku dikeluarkan. Dia tampak tak peduli soal itu. Tapi, apakah aku baik-baik saja? Apakah anak kesayangannya tak apa-apa? Aku bilang, dia membuatku gerah dengan perhatiannya dan memintanya jangan dekat-dekat. Tetapi dalam hati, aku benar-benar senang bertemu dengannya. Di kamar sebelah, Gabe berteriak. Hei Sally, buatkan aku saus kacang.
Aku menggertakkan gigi. Ibuku perempuan paling baik di dunia ini. Semestinya dia menikah dengan miliarder, bukan orang brengsek seperti Gabe. Demi dia, aku berusaha bersikap ceria atas hari-hari terakhirku di Akademi Yansi. Aku bilang, aku tak terlalu kecewa aku dikeluarkan. Kali ini aku berhasil bertahan hampir sepanjang tahun. Aku mendapat beberapa teman baru. Nilaiku cukup bagus dalam bahasa Latin. Dan sejujurnya, perkelahian itu tak seburuk yang diceritakan kepala sekolah. Aku suka Akademi Yansi. Sungguh. Aku menggambarkan tahun ajaran itu begitu menyenangkan. Aku sendiri hampir percaya. Tenggorokanku terasa tersumbat saat aku memikirkan Grover dan Pak Brunner. Bahkan Nancy Bobovit tidak terasa terlalu menyebalkan. Hingga perjalanan ke museum itu... Apa? Tanya ibuku. Matanya menyentak-nyentak nuraniku, berusaha mengorek semua rahasia. Ada yang membuatmu takut? Enggak, Bu. Aku merasa tak enak berbohong. Aku ingin bercerita kepada ibuku soal Budods dan tiga nenek dengan benang. Tetapi kupikir cerita itu akan terdengar konyol. Dia mengerucutkan bibirnya. Dia tahu aku belum menceritakan semua, tetapi dia tidak mendesak. Ibu punya kejutan untukmu, katanya. Kita akan ke pantai. Mataku melebar. Montauk. 3 malam pondok yang sama. Kapan? Dia tersenyum. Setelah ibu ganti pakaian. Aku tak percaya. Aku dan ibuku sudah 2 musim panas tidak ke Montauk. Karena kata Gabe, uangnya tidak cukup. Gabe muncul di pintu dan menggeram. Saus kacang Sally? Kau nggak dengar ya? Aku ingin menunjuknya. Tetapi aku bertemu mata dengan ibuku dan aku mengerti bahwa dia menawariku perjanjian. Bersikaplah baik kepada Gabe sebentar saja. Cuma sampai ibuku siap berangkat ke Montauk. Setelah itu, kami bisa pergi dari sini. Sebentar lagi kubuatkan sayang, katanya kepada Gabe. Kami cuma membicarakan perjalanan itu. Mata Gabe menyipit. Perjalanan itu? Maksudmu, kau serius soal itu? Sudah kuduga, gerutuku. Dia tak memperbolehkan kita pergi. Tentu saja boleh, kata ibuku tenang. Ayah tirimu hanya khawatir soal uang, itu saja. Lagi pula, tambahnya. Gabriel nggak akan cuma punya saus kacang. Ibu akan membuatkannya saus 7 lapis cukup banyak untuk persediaan akhir pekan. Lalu guacamole, krim masam, semuanya. Gabe melunak sedikit. Jadi, uang untuk perjalananmu ini diambil dari anggaran pakaianmu kan? Iya sayang, kata ibuku. Dan kau tak akan membawa mobilku kemana-mana. Selain ke sana, lalu pulang lagi. Kami akan sangat berhati-hati. Gabe menggaruk dagunya yang berlipat. Barangkali kalau kau bisa cepat membuat saus 7 lapis itu, dan kalau anak itu mau minta maaf karena mengganggu permainan pokerku. Mungkin kalau kau kutendang di tempat lemahmu, pikirku, akan membuatmu bernyanyi sopran selama seminggu. Tapi mata ibuku memperingatkanku agar tidak membuat Gabe marah. Kenapa ibu bisa bertahan dengan lelaki ini? Aku ingin menjerit. Mengapa ibuku peduli apa pendapatnya? Maaf, gumamku. Aku benar-benar menyesal mengganggu permainan pokermu yang sangat penting. Silahkan kembali bermain. Mata Gabe menipis. Otaknya yang mungil barangkali berusaha mendeteksi sarkasme dalam pernyataanku. Ya, terserah deh, katanya memutuskan. Dia kembali ke permainannya. Terima kasih, Percy, kata ibuku. Begitu sampai di Montauk, kita bisa mengobrol lebih banyak soal
soal apapun yang belum kau ceritakan, oke? Sesaat, kupikir kulihat kecemasan dalam matanya. Rasa takut seperti yang kulihat dalam Grover pada perjalanan bus. Seolah-olah, ibuku juga merasakan udara dingin yang aneh. Tetapi lalu dia tersenyum kembali, dan kusimpulkan aku pasti keliru. Dia mengacak rambutku, dan keluar untuk membuatkan saus 7 lapis untuk Gabe. Sejam kemudian, kami siap berangkat. Gabe berhenti bermain poker sebentar. Cukup lama untuk melihatku menyeret tas-tas ibuku ke dalam mobil. Dia terus berkeluh kesah soal kehilangan masakan ibuku dan lebih penting lagi, Camaro 78-nya selama satu akhir pekan penuh. Jangan sampai tergores sedikit pun, anak jenius. Dia mengingatkanku saat aku menaikkan tas terakhir. 1 gores pun. Padahal kan bukan aku yang bakal menyetir. Umurku kan baru 12 tahun. Tapi itu tak ada bedanya buat Gabe. Andai seekor burung camar buang air di atas cat mobilnya, dia pasti bisa mencari cara untuk menyalahkanku. Saat melihatnya terserok-serok kembali ke arah gedung apartemen, aku merasa sangat marah, sehingga melakukan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Saat Gabe sampai ke pintu, aku meniru gerakan yang kulihat dibuat Grover di atas bus. Gerakan itu semacam gerakan menolak bala. Tangan membentuk cakar di atas jantung, lalu bergerak mendorong ke arah Gabe. Pintu kawat terbanting tertutup begitu keras, sehingga memukul pantatnya dan membuatnya terpelanting ke atas tangga. Seolah-olah dia ditembakkan dari meriam. Mungkin sebenarnya itu cuma angin, atau kecelakaan aneh akibat engsel. Tapi aku tidak tinggal cukup lama untuk mengetahuinya. Aku masuk ke Camaro, dan menyuruh ibuku menginjak gas. Pondok sewaan kami terletak di pesisir selatan, jauh di ujung Long Island. Pondok itu berbentuk kotak kecil warna pastel yang bertirai luntur, setengah melesak di bukit pasir. Selalu ada pasir di dalam spray dan laba-laba di dalam lemari. Hampir sepanjang waktu. Lautnya terlalu dingin untuk direnangi. Aku mencintai tempat itu. Kami selalu ke sana sejak aku masih bayi. Ibuku sudah sering ke sana sebelum itu. Dia tak pernah benar-benar mengatakannya. Tapi aku tahu kenapa pantai itu istimewa baginya. Di sanalah dia bertemu dengan ayahku. Semakin dekat kami ke Montauk, dia seolah-olah semakin muda. Tahun-tahun penuh kecemasan dan kerja keras pupus di wajahnya. Matanya berubah menjadi sewarna laut. Kami sampai saat matahari terbenam. Lalu membuka semua jendela pondok dan membersihkan pondok itu, sesuatu yang rutin kami kerjakan. Kami berjalan-jalan di pantai, memberi makan keripik jagung warna biru kepada burung camar, dan mengunyah permen jelly bean berwarna biru, gula-gula saltwater taffy berwarna biru, dan semua sampel gratis lainnya yang dibawa ibuku dari tempat kerja. Mungkin sebaiknya aku jelaskan soal makanan biru itu. Jadi begini, Gabe pernah berkata kepada ibuku bahwa makanan berwarna biru itu tak ada. Mereka bertengkar. Yang waktu itu sepertinya cuma cekcok kecil. Namun, sejak saat itu, ibuku sengaja makan makanan berwarna biru. Dia membuat kue ulang tahun warna biru, dia mencampur minuman smoothie dengan blueberry, dia membeli keripik tortilla jagung warna biru, dan membawa pulang permen warna biru dari toko. Ini termasuk mempertahankan nama gadisnya, Jackson, dan tidak menyebut dirinya Nyonya Agliano. Adalah bukti bahwa dia tak sepenuhnya diperdaya Gabe. Dia memiliki sikap pemberontak, sama seperti aku. Saat hari sudah gelap, kami membuat api unggun. Kami memanggang sosis dan marshmallow. Ibuku bercerita tentang masa kecilnya, sebelum orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dia bercerita tentang buku-buku yang ingin ditulisnya suatu hari nanti, setelah dia punya cukup uang untuk berhenti bekerja di toko permen. Akhirnya, aku memberanikan diri menanyakan sesuatu yang selalu kupikirkan
Setiap kali kami datang ke Montauk ayahku, mata ibuku langsung berkaca-kaca. Kupikir dia akan menceritakan hal-hal yang sama seperti biasa. Tetapi aku tak pernah bosan mendengarnya. Dia baik hati Percy, katanya. Jangkung, tampan, dan berkuasa. Tapi juga lembut. Kau mewarisi rambut hitamnya dan mata hijaunya. Ibu merogoh permen jeli biru dari kantong permennya. Andai saja dia bisa melihatmu, Percy. Dia tentu sangat bangga. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa berkata seperti itu. Apa hebatnya aku? Anak yang hiperaktif, mengidap diseleksia, mendapat rapor D+, dikeluarkan dari sekolah ke-6 kalinya selama 6 tahun. Berapa umurku waktu itu? Tanyaku. Maksudku, waktu dia pergi. Ibuku menatap lidah-lidah api. Dia hanya bersama ibu selama 1 musim panas Percy. Tepat di pantai ini. Pondok ini. Tapi, dia kenal aku sewaktu bayi. Tidak sayang. Dia tahu ibu hamil. Tapi dia tak pernah melihatmu. Dia harus pergi sebelum kau lahir. Aku berusaha mencocokkan itu dengan kenyataan bahwa aku rasanya ingat sesuatu tentang ayahku. Pendar hangat, senyum. Selama ini, aku berasumsi bahwa dia kenal aku sewaktu aku bayi. Ibuku memang tak pernah berkata begitu. Tetapi tetap saja aku merasa itu pasti benar. Sekarang, diberitahu bahwa dia bahkan tak pernah melihatku, aku marah pada ayahku. Mungkin itu bodoh. Tapi aku sebal padanya karena berlayar ke samudera. Karena dia tak punya nyali untuk menikahi ibuku. Dia meninggalkan kami. Dan sekarang, kami terpaksa menerima gengsi bau. Apa ibu akan menyuruhku pergi lagi? Tanyaku kepadanya. Ke sekolah asrama lain. Dia menarik sebutir marshmallow dari api. Entahlah sayang. Suaranya berat. Ibu rasa kita harus melakukan sesuatu. Karena ibu gak ingin aku ada di dekat ibu. Aku menyesali kata-kata itu begitu terucap. Mata ibuku berlinang air mata. Dia meraih tanganku, meremasnya erat-erat. Oh, Percy. Bukan. Ibu terpaksa, sayang. Demi kebaikanmu sendiri. Ibu harus menyuruhmu pergi. Kata-katanya mengingatkanku akan perkataan Pak Brunner, bahwa pilihan terbaik bagiku adalah meninggalkan Yancy. Karena aku gak normal, kataku. Kau menyebutkan hal itu seolah-olah itu hal yang buruk. Tapi kau tak sadar betapa pentingnya dirimu. Ibu menyangka akademi Yancy itu cukup jauh. Ibu menyangka kau akhirnya aman. Aman dari apa? Dia memandang mataku, dan ingatan masa lalu pun membanjiri. Semua keanehan menakutkan yang pernah terjadi padaku, yang sebagian telah ku coba lupakan. Sewaktu aku kelas 3, seorang lelaki berjas hujan hitam menguntitku di taman bermain. Ketika para guru mengancam akan memanggil polisi, dia pergi sambil menggeram. Tetapi tak ada yang percaya saat aku berkata bahwa di bawah topinya yang lebar, lelaki itu hanya bermata satu, pas di tengah-tengah kepalanya. Sebelum itu ingatan yang awal. Aku masih di prasekolah, dan seorang guru tak sengaja membaringkanku untuk tidur siang di sebuah ranjang yang telah dimasuki seekor ular. Ibuku menjerit ketika dia datang menjemput dan menemukanku bermain dengan tali bersisik yang lemas. Entah bagaimana, ular itu telah kucekik hingga mati dengan tangan mungilku yang gempal. Di setiap sekolah selalu terjadi sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tak aman, dan aku terpaksa pindah. Aku tahu, aku semestinya bercerita kepada ibuku tentang ketiga nenek di kios buah
dan Budot di Museum Seni. Tentang halusinasi anehku bahwa aku menebas guru matematikaku menjadi debu dengan pedang. Tapi, aku tak sanggup memberitahunya. Aku punya firasat aneh bahwa berita itu akan mengakhiri liburan kami di Montauk. Dan aku tak ingin itu terjadi. Ibu berusaha agar kau sedekat mungkin dengan ibu, katanya. Mereka bilang, itu tindakan yang keliru. Tapi hanya ada satu pilihan lain. Percy, ayahmu ingin mengirimimu ke suatu tempat lain. Dan ibu tak sanggup melakukannya. Ayahku ingin aku ke sekolah khusus. Bukan sekolah, katanya lirih. Perkemahan musim panas. Kepalaku berputar. Mengapa ayahku yang bahkan tidak tinggal cukup lama untuk melihatku dilahirkan, membicarakan perkemahan musim panas dengan ibuku? Dan jika itu sangat penting, mengapa ibuku tak pernah menyebut-nyebutnya sebelum ini? Maaf, Percy, katanya, ketika melihat tatapan mataku. Tapi ibu tak bisa membicarakan itu. Ibu tak bisa mengirimmu ke tempat itu. Itu bisa berarti berpisah denganmu selamanya. Selamanya? Tapi kalau tempat itu cuma perkemahan musim panas? Dia berpaling ke api, dan aku tahu dari raut wajahnya, bahwa jika aku bertanya lagi, dia akan mulai menangis. Malam itu, aku bermimpi jelas sekali. Badai melanda pantai. 2 ekor hewan yang cantik, seekor kuda putih dan seekor elang emas, sedang berusaha saling membunuh di tepi ombak. Si elang menukik dan menyebut moncong kuda itu dengan cakarnya yang besar. Si kuda mengangkat kaki dan menendang sayap si elang. Sementara mereka bertempur, tanah menggemuruh. Ada suara monster terkekeh di suatu tempat di bawah permukaan tanah, mendorong agar kedua hewan itu berkelahi lebih sengit. Aku berlari ke arah mereka. Aku tahu bahwa aku harus mencegah mereka saling membunuh. Tetapi gerakanku lambat. Aku tahu aku akan terlambat. Kulihat elang itu menukik. Paruhnya ditujukan ke mata kuda yang membelalak. Dan aku menjerit, "Jangan!" Aku tersentak bangun. Di luar pondok, badai memang melanda. Jenis badai yang menumbangkan pohon dan meruntuhkan rumah. Di pantai tak ada kuda atau elang. Hanya kilat yang menerangi sesaat. Dan ombak setinggi 6 meter yang berdebur di bukit-bukit pasir seperti artileri. Pada guntur berikutnya, ibuku terbangun. Dia duduk dengan matanya terbelalak dan berkata, "Topan!" Aku tahu itu gila. Long Island tak pernah mengalami topan seawal ini dalam musim panas. Tetapi, samudera tampaknya telah lupa. Mengatasi gemuruh angin, terdengar seruan di kejauhan. Bunyi marah penuh derita yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu, bunyi yang jauh lebih dekat, seperti palu pada pasir. Suara putus asa seseorang berteriak, menggedor-gedor pintu pondok kami. Ibuku melompat turun dari tempat tidur, hanya berdaster dan membuka kunci pintu. Grover berdiri berbingkai pintu, dengan latar hujan deras. Tetapi, dia bukan benar-benar Grover. Kucari semalaman, dengapnya. "Apa sih maumu?" Ibuku memandangku ngeri, bukan takut pada Grover, tetapi pada alasan kedatangannya. "Percy!" katanya sambil berteriak, agar suaranya bisa mengalahkan suara hujan. "Apa yang terjadi di sekolah? Apa yang tidak kau ceritakan kepada ibu?" Aku membeku, memandang Grover. Aku tak mengerti apa yang kulihat. "Ozef Kailoi Theoi!" serunya. "Dia tak jauh di belakangku. Kau tidak cerita ke ibumu." Aku terlalu kaget sehingga tak menyadari bahwa dia baru saja mengumpat dalam bahasa Yunani kuno. Dan aku memahaminya dengan sempurna.
Aku terlalu kaget sehingga tak mempertanyakan bagaimana Grover bisa sampai ke sini sendirian, tengah malam. Karena Grover tidak bercelana, dan di tempat yang semestinya ada kakinya, di tempat yang semestinya ada kakinya, ibuku menatapku tegas dan berbicara dengan nada yang belum pernah digunakannya. Percy, ceritakan pada ibu sekarang. Aku terbata-bata, bercerita tentang nenek-nenek di kios buah dan Bu Dodds. Ibuku menatapku, wajahnya pucat pasi dalam sambaran kilat. Dia menyebar tasnya, melemparkan jas hujan kepadaku, dan berkata, "Masuk mobil, kalian berdua, ayo!" Grover berlari ke kamar, tetapi dia bukan berlari betulan. Dia berderap, menggoyang kaki belakangnya yang berbulu, dan tiba-tiba cerita Grover tentang gangguan otot di kakinya menjadi masuk akal bagiku. Aku mengerti bagaimana dia berjalan begitu cepat dan tetap pincang saat berjalan. Karena di tempat yang semestinya ada kaki, tak ada kaki. Yang ada adalah kaki hewan yang berkuku belah.